Tes 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 tes. Bismillah. Tes. Bismillah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah atas limpahan karunia dan kenikmatannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dari Kitabul Jami' bagian akhir dari Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita berada di bab yang ke-6 tentang kumpulan doa dan zikir memasuki hadis ke-24. Hadis ke-24 berisi tentang doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengajarkan sebuah doa, Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hasli wa khata'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan dalam hadis ini kita mendapatkan 4 potongan doa. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, dan perbuatanku yang melampaui batas. Perbuatanku yang berlebihan dalam urusanku. Wa ma anta alamu bihi minni, dan engkau lebih mengetahui daripada diriku sendiri. Ini potongan yang pertama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas kesalahan-kesalahan kita yang disebabkan karena kebodohan atau berlebihan dalam urusan. Allahumma ighfirli jiddi wa hasli wa khata'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Ya Allah, ampunilah kesalahanku karena kesalahan yang aku bersungguh-sungguh, kesalahan yang aku perbuat dalam keadaan bercanda, kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu berasal dari diriku. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni.
Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkau lebih mengetahui dibandingkan diriku sendiri. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkau yang maha mengajukan dan engkau yang maha mengundurkan, mengakhirkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi doa ini jamaah rahimakumullah berisi permohonan ampun kepada Allah versi komplit. Versi komplit. Baik yang disebabkan karena kebodohan, karena sengaja, tidak sengaja, yang dulu, yang akan datang, yang beneran diniati untuk berbuat dosa atau bercanda, sengaja tidak sengaja, yang ditampakkan ataupun yang disembunyikan. Jadi jamaah rahimakumullah, dalam doa ini mengandung 4 potongan yang saya sebutkan tadi. Kemudian dalam doa tadi mengandung dosa yang sifatnya jamak dilakukan oleh manusia secara umum, kemudian mengandung kebodohan karena tidak tahu, mengandung dosa yang memang diniati. Jadi ada perencanaan, ada planning, nanti ada pelaksanaan dan ada evaluasi. Kalau menggunakan rumus apa itu? Ya 3P, 4P, dan POAC juga bisa ya. Ada planning, organizing, actuating, sama controlling ya. Jadi dosa yang dikontrol ya. Kalau pakai rumus yang lain PPEPP ya. Kalau menggunakan rumus apa namanya di perguruan tinggi ya. Kemudian ada hazli yang sifatnya guyon ya kan, guyon. Namun ternyata menyakiti orang lain. Atau sifatnya israf atau boros, yaitu berlebihan dalam makan, minum, pakaian, ataupun gaya hidup. Nah ini diringkas dalam satu doa yang memang lumayan panjang ya. Yang intinya adalah ini minta ampun versi sapu jagat ya. Jadi lengkap. Jamaah rahimakumullah, dan kalau kita lihat rincian dalam masalah candaan, memang guyon itu menjadi bumbu dalam majelis ya. Dalam forum obrolan, guyon itu memang diperlukan. Tapi kalau mulai awal sampai akhir isinya guyon semua ya, ini menjadi beda. Sehingga Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, jangan banyak ketawa, karena banyak ketawa itu apa? Tumitul qalbi, akan mematikan hati. Tidak mempunyai perasaan dengan nasihat-nasihat ataupun tausiah-tausiah. Kenapa? Kakean guyon. Bahkan anak kecil aja nggak boleh kakean guyon ya. Betul nggih? Nduk le aja kakean guyon. Engko gak iso turu ya. Ya, betul nggih? Gak iso turu. Bahkan ujung dari guyon kalau anak kecil biasanya apa? Tukaran. Betul nggih? Semoga masih ingat ya kisah-kisah masa itu nggih. Nah, apalagi kita di level usia yang berbeda, tertawa itu boleh ya, sampai terbahak-bahak tidak ada masalah, tapi jangan terlalu banyak dan berlebihan. Kemudian dalam potongan tadi Rasulullah menyebutkan 2 nama Allah, Al-Muqaddim dan Al-Muakhir, yaitu yang memajukan dan yang mengakhirkan. Yang artinya adalah Allah akan bisa memajukan dalam artian memuliakan seorang hamba, dan Allah juga bisa menghinakan seorang hamba. Dan ini kita bisa melihat contoh konkretnya dalam kehidupan nyata. Orang yang ketika di atas dimuliakan,
selisih sekian jam dihinakan oleh manusia yang sama. Betul ya? Kalau kita baca cerita tentang Qorun, itu pun juga jelas. Ada orang yang melihat Qorun keluar dari rumahnya dalam keadaan memamerkan kekayaan, maka orang-orang yang tidak tahu, mereka mengatakan, kok enak sih uripi koyo Pak Qorun ini. Dalam keadaan semua fasilitas lengkap, semuanya ada, dan orang ini mengatakan, kok enak, seperti Pak Qorun ini. Ternyata dalam waktu yang singkat Allah tenggelamkan Qorun beserta seluruh kekayaannya, maka keesokan harinya orang mengatakan, gak enak uripi Pak Qorun ini. Lah ya apa, selisih sedina wis ganti ya. Dan baru ya kita melihat ada orang yang dipuji karena jabatannya, setiap ketemu dihormati, dan isinya semuanya pujian ya. Yang kami hormati, semua gelarnya dijejer, dibacakan semua ya. Selang berapa jam diborgol masuk ke dalam mobil tahanan ya. Kira-kira yang memuji tadi itu isi apa enggak ya? Is muji sakmunake tiba diralat. Inilah yang kita kaitkan dengan al-muqaddim dan al-muakhir. Kemudian dalam doa tadi juga kalau dirinci ya, berbicara tentang masa lalu dan masa depan, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan terjadi, yang tersembunyi ataupun yang nampak. Jadi semua kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dan yang akan, yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang diniati ataupun tidak sengaja. Itu adalah hadis ke-20 24. Kita pindah ke hadis ke-25, yaitu hadis yang insya Allah familiar ya pada jamaah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma slih li dini alladzi wa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang itu merupakan penjaga urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang merupakan kehidupanku saat ini. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan kebaikan. Wa ja'alil mauta rohatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai perhentian dari segala keburukan. Doa ini biasanya kita dengarkan ketika kunut witirnya Syekh Abdurrahman As-Sudais ya. Atau kunut-kunut witir yang biasanya kita lihat dari para imam-imam internasional ya. Atau juga imam nasional ya. 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 Atau imam mungkin di masjid ini juga ya, ketika ada doa mungkin sempat dilantunkan. Isinya apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perbaikan dalam 3 hal. Diperbaiki urusan agama, di mana agama ini merupakan pokok keselamatan dari neraka. Sehingga kalau kita mendapatkan ujian, musibah macam apapun, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai ujian itu menimpa pada urusan agama kita. Kemudian kita minta kepada Allah dalam doa ini perbaikan dalam urusan apa? Yang kedua, urusan dunia. Jadi meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan dunia, yang semua itu dikembalikan
untuk wasilah ibadah. Ya Allah, perbaiki duniaku, perbaiki rumahku, perbaiki kendaraanku, perbaiki ya keluargaku, perbaiki tetanggaku ya. Tujuannya apa? Semuanya bukan untuk kita bernikmat-nikmat dengan dunia itu, tapi dalam rangka sebagai sarana ibadah. Kemudian yang ketiga, kita minta perbaikan dalam urusan akhirat yang memang semua kita ya akan kembali ke kampung tersebut, yaitu ke kampung akhirat. Tampilannya itu ya, kedip-kedip ya. Baik. Jamaah rahimakumullah. Nah, kita lihat tadi ada kalimat jadikan dunia sebagai apa tadi? Ziyadatan li fi kulli khair, tambahan kebaikan. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr, jadikan kematian sebagai sebab berhenti dari segala keburukan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi usia tambah, usia berhenti itu sejatinya adalah bisa menjadi aset kebaikan atau bisa menjadi bumerang. Sehingga Rasulullah pernah ditanya, siapakah orang yang manusia terbaik? Yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan yang paling buruk siapa? Umur dawa tapi tambah belesat ya. Sehingga waktu yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, tambahan usia ya kan, setahun, 2 tahun, sudah 60 tahun masih plus ya. Maka jangan sampai menjadi bumerang, umur panjang tapi maksiat jalan terus. Usia bertambah namun digunakan untuk keburukan. Yang seharusnya kita berada di kuadran sebelah kanan, bertambah usia maka bertambah amal soleh, dan itu akhirnya menjadi aset kebaikan kita dengan tambah sujud, dengan tambah rokaat, dengan tambah halaman-halaman Al-Quran yang kita baca. Jadi tadi Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, kalau tambah umur maka pastikan itu menjadi bekal akhirat. Kalau memang akhirnya rusak, mending mandekai ya. Jadi jamaah rahimakumullah, yang di hadapan saya bapak-bapak yang usia 60 plus ya, maka saya yakin panjenengan termasuk yang bertambah usia bertambah kebaikannya ya. Kenapa ya? Allah berikan bonus karena Allah tahu ketika usia dititipkan kepada kita, kita bisa memilih isian apa yang tepat. Tapi kalau sebaliknya, jadikan kematian sebagai apa? Pelepas diri dari kejahatan. Ini hadis yang keberapa? Hadis yang kedua dalam pertemuan kita hari ini. Kita pindah hadis yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Yang pertama ini hadis riwayat An-Nasai dalam Sunanul Kubro dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Doanya adalah Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ya Allah, berikan manfaat kepadaku ilmu yang telah Engkau ajarkan. Ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku ilmu yang manfaat. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada redaksi yang lain, wazidni ilman alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzubillahi min hali ahlin nar. Tambahkanlah kepadaku ilmu, segala puji bagi Allah atas segala kondisi, dan aku berlindung dari segala keadaan penduduk neraka. Jadi hadis yang ketiga pertemuan ini atau di urutan
babnya itu hadis ke-26, berisi tentang macam-macam ilmu. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Ilmu gak manfaat dipelajari, maka akan menghalangi kita dari berbagai macam perkara yang positif atau kebaikan. Isinya penuh dengan berita yang setiap lintasan berita dibaca, setiap informasi yang ada di grup WhatsApp dibaca dengan seksama ya dan khusyuk ya. Semua notifikasi dari media sosial berita ya kan banyak ya. Kadang tampil, kita juga baca. Jadi semuanya dibaca. Berita semua diikuti. Nah, kita khawatir ya kan, semua yang diikuti ternyata ada yang sifatnya tidak manfaat. Yang akhirnya apa? Waktu kita tersedot ke sana, akhirnya yang bisa kita isi untuk ibadah, maka kita tidak jadi ibadah. Ini dari tinjauan ilmu tidak manfaat. Kalau tinjauan dari ilmu yang manfaat, ketika dimanfaatkan menjadi hamba yang bertakwa. Ilmu manfaat dipelajari ya, ngaji Quran, ngaji hadis, ya. Ngaji tentang fikih, ngaji tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua pengajian diikuti. Tapi ternyata nggak dimanfaatkan. Ilmunya hanya digunakan untuk bahan debat. Untuk urusan debat nomor 1, untuk urusan amal terbelakang sekali. Belajar Al-Quran lengkap sudah. Cabang-cabang ilmu Al-Quran semua diinstal dalam dirinya. Hafalannya selesai, tajwidnya selesai, ragam kiroatnya selesai. Ya. Namun tujuannya untuk apa? Bukan untuk menjadi sebuah amal yang manfaat, namun ingin menunjukkan dirinya adalah orang yang terpandang dalam ilmu tersebut. Rasulullah mengatakan, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu atau bisa menjadi musuh. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, ini loh, ya. Otaknya kebak dengan informasi yang ternyata sebagiannya adalah sampah. Ya. Masalahnya kalau sudah kadung masuk otak, kita bingung bagaimana cara mengeluarkannya. Betul nggak? Kalau di HP enak, bisa dibuang file-file yang dirasa memang memberatkan. Di uninstall bisa. HP ya. Masuk ke tempat sampahnya HP, kita delete permanen bisa, langsung enteng ambekan. Otak kita diisi dengan banyak hal, campur sudah. Dan kita nggak bisa bagaimana cara mengeluarkannya. Maka dampaknya menjadi signifikan. Ya. Maka mulai sekarang jamaah rahimakumullah, kita sama-sama belajar memfilter apa yang perlu kita lihat, apa yang perlu kita dengar. Ya. Sehingga akhirnya apa? Ketika masuk ke dalam otak, maka semuanya dalam kondisi sudah dalam keadaan sudah kita saring. Baik, kita masuki hadis keempat atau hadis yang ke-27 dalam urutan buku. Di mana dalam hadis ini, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengajarkan kepada Ibunda Aisyah doa yang juga kita istilahkan sama-sama sapu jagat versi yang lain ya. Di mana Rasulullah mengajarkan kepada beliau doa Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Terbaca nggih? Ajilihi wa ajilih. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam.
Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan semuanya yang segera ada di dunia ataupun ajili yang ditunda di akhirat. Ma alim tu minhu wa ma la alam, apa yang aku tahu dan apa yang aku tidak tahu. Satu potong ini sudah kulaan kebaikan. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan semuanya, baik yang sifatnya segera ataupun nanti tertunda, aku tahu ataupun aku tidak tahu. Jadi berlindung dari semuanya ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepada surga berupa ucapan ataupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Aku berlindung kepadamu dari neraka dan yang mendekatkan kepadanya berupa ucapan atau perbuatan. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang diminta oleh hambamu dan nabi yang engkau utus. Ini di PKB doa ya. Wa a'udzubika min syarri ma adza bihi abduka wa nabiyyuka, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah berlindung kepadamu, yaitu hambamu dan nabi yang kau utus. Dan terakhir, potongan keberapa ini? Ketujuh nih. Wa as'aluka anta ja'ala kulla qadaitahu li khairon, dan jadikanlah setiap takdir yang kau tetapkan untukku adalah takdir kebaikan. Wes lengkap ya. Jadi doa ini kebaikan diratani entek kabeh, keburukan diratani ya kan juga habis semua, bahkan plus ya kan yang diminta Nabi Muhammad aku juga minta. Ya opung ini. Nah, tadi doanya panjang ya. Gak apa-apa ya, sambil ngerepek ketika doa gak apa-apa ya. Kenapa? Panjang dan bagus ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan, berlindung dari semua keburukan, minta surga dan amalannya, takut dari neraka dan berlindung dari amalan-amalan mengantarkan kepada neraka, minta doa kebaikannya Nabi Muhammad, termasuk apa yang Nabi Muhammad berlindung darinya kita minta pula. Minta takdir yang baik. Ini kan versi apa namanya? Versi doa rinci yang perlu kita baca dalam doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari doa tadi isinya adalah anjuran untuk berlindung dari keburukan yang memang disadari ataupun tidak disadari. Kita nggak sadar asik dengan sesuatu, betul nggak? Asik sekali sampai lupa waktu. Ternyata itu adalah keburukan bagi kita. Nah, doa ini menyelamatkan kita. Kemudian dari hadis ini juga bentuk perhatian Nabi Muhammad SAW untuk mengajari keluarga doa-doa yang baik. Di Bunda Aisyah diajari doa ini. Kemudian dalam hadis tadi tidak nampak, namun ada etika yang diingatkan bahwa berdoa dengan cara mengangkat tangan ya, sehingga akhirnya menjadi doa yang lengkap dari sisi mustajabnya doa. Kemudian dalam doa tadi nampak Rasulullah itu merinci ya, rinci banget kebaikan segera ataupun tertunda, keburukan segera ataupun tertunda, surga plus amalannya, neraka plus amalannya. Nah ternyata kalau kita lihat dalam penjelasan
para ulama di sini ternyata merinci doa itu boleh, ya kan? Boleh. Tapi ada yang merinci tidak boleh. Rinci boleh, tadi contohnya salah satu, dan ada penjelasan bahwa merinci itu jika sifatnya kekurangan boleh banget merinci. Ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah keturunan, ya Allah ya kan, aku iki wis lemah, kepala wis ubanen, memohon kepada Allah berupa keturunan, merinci kekurangan-kekurangan dalam hal tersebut dilakukan oleh Nabi Zakaria. Kemudian namun ada merinci-merinci yang tidak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan berlebihan. Ya Allah, aku minta surga yang sungainya seperti ini, ya, yang pohonnya, ya, bidadarinya, ya, gitu ya. Dirinci banget, ya. Nah, seperti ini dihindari. Ya, jadi ada rincian yang boleh, ada rincian yang sifatnya adalah tidak dibolehkan karena sifatnya berlebih-lebihan. Kemudian hadis yang kelima atau ke-28, kali ini insya Allah familiar ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di Rasulullah di sini menyebutkan dan mengajari doa dalam satu redaksi hadis ini. Kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah hil azim, ya. Kalimatani habibatani ilar rahman, dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Khafifatani ala lisan, ringan di lisan. Akan tapi sakilatani fil mizan, berat banget di timbangan kebaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Enteng tapi abot, ya. Ringan di lisan, berat di timbangan, ya. Ringan karena cuma 2 potong, namun juga berat untuk diamalkan, ya. Kenapa? Karena kita ya kadangkala terlalai, ya, terlalai. Nah, inilah yang disebutkan bahwa zikir tadi mempunyai karakter-karakter. Jadi kalau dari hadis tadi ada beberapa pelajaran bisa kita ambil, ya, yaitu bahwa zikir ini praktis dan gampang diakses, ya. Penjenengan nggak perlu buka HP, ya, karena nggak hafal, karena gampang, ya. Sambil jalan kaki bisa, sambil masak saged, sambil goes bisa, kapraan futsal, ya, menunggu bola zikir misal, ya. Apa olahraganya jamaah pingpong semes-semesan ambil nafas, ya, juga bisa kan gitu, ya. Maksudnya apa? Ini gampang diakses, ya. Nunggu pengajian selesai zikir ini juga bisa, ya. Nunggu sholat dimulai zikir ini juga bisa, ya. Menunggu antrian, ya, dapat nomor berapa, antrian masih berapa, ini juga bisa. Ringan tapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai sifat mahabbah, sifat cinta. Kemudian menegaskan bahwa adanya mizan, yaitu timbangan, dan ini merupakan keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Baik, dari sini jamaah rahimakumullah,
kita mengambil satu faedah yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mampu atau maha mampu mengubah amalan abstrak menjadi amalan konkret di akhirat. Zikir abstrak, namun konkret menjadi sesuatu yang berat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat Al-Baqarah dan Ali Imran menjadi dua awan yang sangat besar melindungi seorang hamba. Az-Zahrawain, ya. Atau amal soleh Allah ubah menjadi sosok yang ganteng ketika di alam kubur, ya. Kemudian amal yang buruk menjadi sosok yang mengerikan yang berjumpa di alam kubur. Jadi ini adalah amalan-amalan abstrak yang Allah ubah menjadi amal konkret ketika di akhirat. Jamaah rahimakumullah, maka sebagai kesimpulan dalam pertemuan hari ini kita membahas ada 5 doa, ada 5 zikir yang isinya yang pertama hadis 24, mohon ampun dari semua lapisan dosa, ya. Betul nggak? Tadi ya, dosa yang dulu kita minta ampun, yang akan datang belum terjadi kita juga minta ampun. Sengaja nggak sengaja kita ampun. Yang kita publish kita juga minta ampun. Yang kita sembunyikan bahkan keluarga nggak tahu pun kita minta ampun. Kemudian kelihatan nggih? Dosa yang kita nggak sengaja kita ampun, minta ampun. Dosa yang kita rencanakan juga kita minta ampun. Jadi versi lengkap, ya. Jadi yang ke-25 tentang berlindung kepada, minta perbaikan kepada Allah dalam urusan agama, urusan dunia, dan urusan akhirat. Kemudian hadis 26, minta kepada Allah ilmu yang manfaat sehingga kalau kita menjadi orang pinternya enggak apa? Enggak keblinger, ya. Ya. Ada ya pinter keblinger, ya. Ya. Jadi pinternya menjegal dirinya sendiri, ya. Kemudian yang ke-27 hadis yang keempat. Tadi doa apa tadi? Doa sapu jagat. Minta semua kebaikan, berlindung dari semua keburukan, minta surga plus amalannya, berlindung dari neraka dan berlindung dari amalan ahli neraka, minta semua kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad, berlindung dari semua keburukan yang Rasulullah juga berlindung dari semua keburukan tersebut, dan minta takdir yang baik saja. Enak wis, ya. Kemudian yang terakhir yaitu zikir apa tadi? Zikir yang ringan namun berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita akhiri dengan ini aja, ya. Jadi kita sudah menghatamkan, ya, untuk Kitabul Jami. Ini pertemuan pamungkas, ya, untuk Kitabul Jami yang kita pelajari sejak tahun berapa itu, ya? Ada yang ingat? Saya sempat tanya Pak Farid, ya. Pak Farid, kapan dulu kita ngawal Kitabul Jami? Beliau menjawab, ya, versi yang saya ingat Juni 2021. Ya, berarti saya sudah satu periode, ya. Ya, 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 satu periode untuk, ya, sama-sama belajar Kitabul Jami ini, ya. Memang banyak hadisnya dan itu masih bagian akhir dari Bulughul Maram, ya. Jadi kalau kita belajar Bulughul Maram versi lengkapnya, waduh, berapa tahun itu, ya. Ya. Dengan penjelasan yang memang cukup dan insya Allah bermakna.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang kita pelajari tadi ya. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini versi ringkasan satu gambar ya. Saya minta Mas gambar no kira-kira isinya apa ya. Ya, ya semua bisa digambarkan sekarang ya. Ini versi infografis ya. Taubat yang lengkap, minta takdir yang baik, kemudian minta keseimbangan dalam agama, dalam dunia dan dalam akhirat, dijaga semua urusannya, minta hidup yang barokah, minta ilmu, minta amalan yang Allah mencintai hal tersebut. Tadi ada zikir ya, yang ringan subhanallah wa bihamdi, terusannya subhanallahil azim, yang sangat berat dalam timbangan kebaikan. Minta ilmu manfaat yang dipelajari mengantarkan kepada kebaikan. Kemudian minta surga dan kebaikan secara mutlak. Jamaah ini yang sudah kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari dalam pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan yang lalu menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Ya, monggo kalau ada pertanyaan, ada waktu, insya Allah cukup menjawab satu pertanyaan ya. Kalau ada ya. Kalau tidak ada, tentu itu lebih baik ya. Monggo kalau ada silakan ya. Banyak nih ya, kita mempelajari 5 doa ya. Nanti saya bagikan sajalah doanya ya dalam bentuk tulisan saja, jangan bentuk seperti ini nanti repot ya. Mau baca doa, slide-nya sebelah di ya. Ya, ya. Ya, slide-nya sebelah ini gak enak ya. Nanti kita ringkaskan doa-doanya jadi panjenengan bisa sama-sama gitu. Saya dan panjenengan sama-sama bisa mengamalkan doa tersebut. Karena bagus ya. Karena bagus. Dan mungkin bagi sebagian kita baru tahu ya doa-doa tadi. Yang ini aja mungkin baru tahu ada yang sedetil ini ya. Kalau ini mungkin kita pernah doa minta surga dan amalan-amalannya kita sudah. Yang selengkap ini kita belum pernah tahu sebelumnya. Atau tadi doa istighfar sapu jagat tadi. Yang mana tadi? Yang pertama ya. Oh ini istighfar sapu jagat ya. Seenak is. Jadi doa ini membuat kita tidur nyenyak ya. Gak kepikiran nanti ada orang makar berbuat buruk. Ada orang di sebelahan kecamatan sana punya rencana menggulingkan panjenengan sak bantal-bantali misalnya ya. Ya kan ya. Gak khawatir apa yang kita khawatirkan, kita berlindung kepada Allah kan dari semua keburukan-keburukan yang direncanakan oleh orang lain ya. Ya, tidur nyenyak sudah, bangun fresh ya. Tidur kepikiran kan nggak enak. Kenapa? Karena kita kepikiran dengan rencana buruk orang lain. Ya. Padahal apa yang direncanakan orang lain pun belum tentu Allah takdirkan untuk terjadi. Jadi ini amalan-amalan yang perlu dibaca oleh para bos ya, para majikan. Kepikiran terus tentang pembantu ini. Baca doa ya. Kalau dia punya rencana buruk ya kita sudah berlindung kepada Allah, minta takdir yang baik. Jadi nggak khawatir dengan semua yang direncanakan oleh orang lain. Saya kira itu nih, karena jamaahnya sepertinya sudah paham banget ya. Ya. Oh ternyata ada. Monggo Pak, setengah mohon nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
Baik Bapak, terima kasih tentang pertanyaannya apa tadi? Berdoa berlindung dari dosa yang disengaja, kemudian ternyata terulang lagi dan lagi gitu. Ya. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah hamba yang lemah. Menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah hamba yang lemah. Kita ternyata pun tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Bahkan kita akhirnya kalah dengan hal tersebut hingga akhirnya apa? Terulang dalam waktu yang berkali-kali dan dalam waktu yang sangat panjang. Maka jangan berhenti dari doa tersebut. Kenapa? Semoga dalam salah satu momen Allah kabulkan doa itu hingga akhirnya kita bisa meninggalkan dosa itu dengan tanpa susah payah. Ya. Angel saat melepaskannya. Terus gak berdoa. Kan tetap berdoa. Doanya terus ya kan, bahkan dikencengi, bahkan ketika redaksi tadi ya, kita perkuat ya. Hingga akhirnya apa? Ternyata dosa itu kita tinggalkan dengan tanpa kita rencanakan. Kenapa Allah bantu kita? Karena ketulusan kita dalam berdoa tersebut. Dalam hitungan kita, angel saat ditinggal. Semua teman mendukung, keluarga mendukung, lingkungan mendukung. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. Jadi yang saat ini bisa jadi ada yang terkungkung dalam satu jebakan dosa. Sudah bukan hanya bukan hanya main lumpurnya saja, nyemplung dalam lumpur itu ya, nggak bisa mentas. Maka doa tadi, ya kita perkuat lagi ya, agar Allah memberikan kepada kita pertolongan hingga akhirnya kita bisa selesai dari dosa tersebut dalam kondisi kita tanpa sadar. Ya Allah, kok aku gak minat lagi dengan dosa itu ya? Padahal selama ini paling berminat, paling semangat untuk dosa itu. Kan ada dosa-dosa yang kita itu, yang saya ya sangat menjiwai dosa itu. Ya, ya mulai cilik Ustaz, ya angel diculno, ya. Bahkan punya perencanaan, ya RKT, RKJM, kemudian repelita, begitu ya. Ya. Tapi dosa, isinya dosa. Rencana kerja tahunan. Tadi setahun ini dosa ini tak rinci nih opo. Bulan ini tak lakoni opo. Rinci banget ya. Tapi dosa ya. Rencana jangka menengah, tapi dosa gitu loh. Direncanakan betul. Ya. PPEPP ya kan? Perencanaan pelaksanaan evaluasi. Ya kan? Apalagi PP yang kedua itu. Ya. Tapi dosa ya. Nah, akhirnya kita doa, kita mantapkan doa ini, ternyata kita bisa meninggalkan dosa itu, geletek hilang, gak ada minat sama sekali. Ayo biasanya seneng, gak tertarik ya aku, don apa gak ngerti, ya. Jadi memang kesannya itu tobat sambel ya, ya Allah, ya kan, dungonya ya minta ampun, pancet aja, enggak, bukan ya. Kita memang lemah ya, sehingga akhirnya dengan doa ini kita minta terus ditolong oleh Allah. Jangan sampai kita dicul, dicul nggak dungo, kemudian tambah ucul Jadi itu tidak mempermainkan lagi. Dengan catatan ketika kita berdoa, doanya sungguh-sungguh ya. Doanya sungguh-sungguh.
Dan mestilah ada dosa yang memang kita itu enjoy banget berjam-jam di situ. Ya, kuat ya, bahkan sampai melekan pun kuat ya. Melekan terus nomornya ya, enak. Nah ini doa ini ya, doa pertama tadi ya, mantep ini ya. Sama doa tadi yang keberapa tadi, yang kita berlindung dari semua keburukan, itu jangan sampai kita lepas. Sekarang mungkin kita masih meleset-meleset ya mencoba. Kita istiqomahkan doa kebaikan tadi, doa istighfar tadi, maka akhirnya Allah bantu kita dimentaskan dari lumpur kubangan maksiat itu tanpa sadar. Dan itu harapan kita. Saat nyoba meninggalkan kok sih balik meneh. Husnuzon kepada Allah. Jangan putus dari doa kebaikan tersebut. Mungkin itu Pak jawabannya ya. Jadi kita tetap doa, kepleset lagi doa lagi, kepleset lagi doa lagi ya. Jangan sampai akhirnya kita kepleset gak doa-doa. Ya, semakin kita jauh dan khawatirnya kita mendapatkan su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Baik, itu yang bisa kita pelajari dalam pertemuan hari ini. Dengan ini saya sampaikan ya bahwa masa ya pertama saya sudah selesai nih 5 tahun ya. Sudah selesai masa bakti saya untuk kitab ini ya. Berikutnya kitab apa nanti saya carikan yang memang cocok dengan topik-topik, tentu tetap hadis ya. Tetap hadis dan tentu dengan topik masih sama tentang tazkiyatun nafas atau tentang pembersihan jiwa. Kiranya demikian yang bisa kita pelajari. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.